Bareskrim sudah mengungkap kalau ijazah Jokowi ini asli dan identik dan segala macam. Nah, selanjutnya langkah ini makanya ada KRMT ya, Kanjeng ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Saya ingin ngarani disantet. Piye? Kene Roy, kene tak bongor tahu isi panas ngene cah. Cangkemmu ngefitnah kok ra mari-mari. Mbok otak taruh mana Roy? Roy Suryo kile misale otak pecah anu paling iki. Polone lho, isine lumut paling. Lumut. Isine delok anak lumut. Kasus ini juga semakin membesar, tapi saya senang karena ini juga akan semakin memperbesar peluang Roy Suryo CS untuk segera masuk ke dalam bui tahanan yang mengerikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang kelanjutan ya penelitian ijazah palsu Jokowi ya. Penelitian abal-abal maksud saya. Ya kan? Dan sekarang sudah mulai meningkat ya kan si Roy Panci ini, nggak hanya bacot seperti yang sudah-sudah terbaru. Roy Panci benar-benar mendatangkan ahli digital forensik dari Tiongkok, China. Wah, berita yang sangat menggembirakan. Saya pikir beneran. Saya pikir beneran ya kan. Karena bakal beneran, wah berarti ijazah Jokowi ya patut diduga benar-benar palsu gitu loh. Ya berpeluang palsu karena ahli dari China saja, dari Tiongkok sampai datang meneliti ijazah Pak Jokowi. Nyatanya ya hanya editan netizen teman-teman ya. Aduh. Tetapi teman-teman ya, justru ini memberikan apa namanya ya, trigger gitu ya, atau memberikan isyarat ya, atau bukti gitu loh, bahwa Roy Panci ini memang benar-benar kurang waras. Bahkan pernyataannya beberapa waktu lalu ya, yang menyebut bahwa dirinya disantet ya, dan santet itu merupakan kiriman dari Solo, kini mulai direspon oleh banyak netizen. Entah habis ini narasi apa lagi yang akan dinarasikan oleh Roy Panci untuk menggiring opini publik ya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Bareskrim sudah mengungkap kalau ijazah Jokowi ini asli dan identik dan segala macam. Nah, selanjutnya langkah Emang kurang ajar. Ini siapa ini? Ini kerjaannya siapa ini? Ayo, ngaku ayo. Bareskrim Mabes Polri, terutama bagian cybercrime ya, tolong dicari ini siapa yang kurang ajar ini. Kurang ajar, mantan menteri dibegitukan loh. Pengamat dari Tiongkok, ijazah Pak Jokowi asli. Lanjut. Makanya ada KRMT ya, Kanjeng ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Saya ingin ngarani disantet. Piye? Kene Roy, kene tak bongor tahu isi panas ngene cah. Cangkemmu ngefitnah kok ra mari-mari. Mbok otak taruh mana Roy? Ngefitnah satu belum selesai, satunya lagi kita lagi. Kayak enggak di karma Roy, si Roy. Kapan sih pakai baju oranye orang? Sini Roy. Nih, tahu isi panas nih. Taruh mulutmu yang suka fitnah gitu. Enak aja ngomong disantet. Kamu itu ya, baiknya tuh busuk aja di penjara. Gak bikin gaduh, cemaran nama baik Pak Jokowi. Kapan sih orang di penjara?
Bu, jangan dipongor pakai tahu isi. Roy Panci yang sedang lapar ya langsung mangap lah ya kan, pongor pakai sandal atau minimal sepatu lah gitu ya kan. Iyalah, ini emang ini Roy Panci ini lama kelamaan makin sengklek ya kan, dan saya khawatir gitu loh, orang-orang yang selama ini setiap hari mengikutinya termasuk saya ya kan, saya takut juga lama-lama ikut sengklek. Aduh, Panci lanjut. Barbar betul, itu jahat betul. Makanya itu yang dilaporkan juga ke Komnas HAM gitu loh. Karena itu sudah Roy Suryo kile misalnya otak pecah paling gitu. Polone lu isine lumut paling. Lumut. Sini delok anak lumut. Ini lebih kurang ajar lagi ya. Katanya kepalanya isinya lumut. Menurut teman-teman gimana? Ada nggak dugaan isi kepalanya Roy Suryo yang lebih keren gitu lah selain lumut? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar teman-teman ya. Lanjut. barbar betul, itu jahat betul. Makanya itu yang dilaporkan juga ke Komnas HAM gitu loh. Karena itu sudah seperti bola salju yang menggelinding makin lama makin besar. Kasus ini juga semakin membesar. Tapi saya senang karena ini juga akan semakin memperbesar peluang Roy Suryo CS untuk segera masuk ke dalam bui tahanan yang mengerikan. Ya, kamu tidak pernah berhenti untuk menyerang Pak Jokowi. Pak Jokowi kau serang, istrinya Bu Irin juga kau serang, Gibran juga kau serang. Ya, semua keluarga Pak Jokowi sudah kau buat malu sedemikian rupa. Pak Jokowi keluar dari Bareskrim sebenarnya sudah bicara. Saya ini sebenarnya sedih ya kalau masalah ini berlanjut. Tapi kamu tidak pernah berhenti untuk terus menyerang, menjelekkan, menghancurkan kehidupan Pak Jokowi. Kau tidak akan pernah berhenti sampai nyawamu berhenti. Camkan itu. Iya, betul ya, nggak pernah berhenti. Saya heran, saya tidak mengerti apa sebetulnya latar belakang Roy Panci ini begitu sakit hatinya kepada Pak Jokowi dan menyerang Pak Jokowi ini nggak berhenti-berhenti. Ini bukan kali pertama loh teman-teman ya. Pada tahun 2021 seingat saya, Roy Panci ini juga terjerat kasus hukum ya kan, tetapi bukan delik aduan Pak Jokowi ya kan. Nah, karena walaupun materinya adalah Pak Jokowi, tetapi kalau nggak salah dulu itu penistaan agama ya. Karena sebuah stupa di Candi Borobudur itu wajahnya diubah menjadi wajah Pak Jokowi. Itu tanpa delik aduan dari Pak Jokowi itu sudah bisa dipidanakan, ya kan? Karena dianggap melecehkan agama atau pencemaran agama begitulah ya pokoknya ya. Nah, dan saat ini balik lagi dia gitu loh menyerang Pak Jokowi dengan isu ijazah palsu, ya kan? Dan dipersoalkan lagi oleh Pak Jokowi, ya kan? Melalui delik aduan gitu loh. Dan sebentar lagi kemungkinan besar juga akan mendekam di balik jeruji besi. Dan ternyata bukan hanya ijazahnya Pak Jokowi gitu loh. Ijazahnya Gibran, bahkan juga ijazahnya Ibu Iriana. Bahkan mungkin juga ijazahnya Jan Etes, cucunya. Atau mungkin tetangganya. Atau mungkin ijazah Pak RT-nya Pak Jokowi. Nanti lama-kelamaan juga akan dipersoalkan oleh ini orang, ya kan. Kalau tidak mengalami gangguan kejiwaan tertentu, saya yakin tidak ada orang tidak mungkin si Roy Panci ini akan melakukan hal seperti ini. Sebenci apapun, ya kan? Karena sebenci apapun, kalau orangnya masih waras, ya nggak akan melakukan kegilaan seperti ini. Tetapi kalau sudah orangnya udah pedot, ya kan, atas bawah, ya macam kayak dia ini, ya kan? Lanjut. Roy Suryo memiliki masalah kejiwaan. Dia punya masalah psikologis. Jadi Anda melihat Pak Jokowi nggak jujur? Mbak yang bilang. Loh enggak. Jadi Anda melihat kenyataan. Nah, apa yang saya sampaikan sebelumnya ya kan, disambut baik ya oleh Bung Ade Armando. Ini seperti sebuah bola yang saya tendang ya sebagai sebuah umpan langsung disundul oleh Bung Ade Armando. Bahwa Roy Panci ini patut diduga mengalami kelainan-kelainan psikologi tertentu ya, atau mungkin kalau sudah parah ya menjadi kelainan kejiwaan ya. Coba aja ya sebelum di penjara nanti diceklah kejiwaannya. Tapi jangan sampai gara-gara ya mengalami gangguan ini kemudian dia lepas dari jerat hukum. Ya janganlah. Lanjut. Bareskrim siang tadi juga mencoba meyakinkan publik bahwa itu. Ini nggak apa-apa, Pak. Ini ingat, adik-adik pasti juga baca sejarah. Yang namanya Nicholas Copernicus. Itu dulu juga menemukan teori heliosentris. Bumi itu beredar mengelilingi matahari. Dulu itu ditolak dan bahkan mau dihukum.
Tapi dia percaya akhirnya bahwa itu akan benar. Akhirnya benar. Galileo Galilei yang juga waktu itu menantang pendapat bahwa katanya bumi itu datar. Dia menantang bulan. Sama seperti Nikola Tesla. Tesla juga tidak sempat menikmati efek dari mobil listriknya karena dianggap teori dia tentang kuantum itu pun, ya, tentang reaktor Tesla itu pun juga dianggap ide gila. Saya rela, Pak. Mungkin tidak masalah kali ini katakanlah di sisi yang lain atau di sisi hukum kita dikalahkan. Tapi insya Allah pengetahuan dan teknologi dan kejujuran itu tidak akan kalah oleh hukum. Itu. Aduh, Kang Panci, sini di rumah ya. Kalau lu berniat untuk membandingkan diri lu ya dengan ilmuwan-ilmuwan ternama, astronom-astronom ternama, coba deh ngaca dulu gitu ya. Lu tadi nyebut Nicolaus Copernicus, lu nyebut tadi tentang Galileo Galilei, lu nyebut tentang Nikola Tesla ya. Mereka itu kekeh dengan teori mereka, kekeh dengan pendapat mereka tentang keilmuan mereka. Dan ini yang harus lu tahu ya, mereka itu kekeh akan teori yang berguna buat masa depan. Contoh kayak Nicolaus Copernicus, dia kekeh kan teorinya masalah heliosentris. Sampai sekarang tuh teori heliosentris masih kita pakai, ada fungsinya. Daripada teori heliosentris kita tahu tentang sistem tata surya kita. Dimana dengan tahunya sistem tata surya kita itu banyak teknologi-teknologi yang sudah berhasil ditemukan, yang bisa dieksplor, sampai ada orang yang sudah bisa datang ke Mars kan ya, sampai bisa tahu bahwa Pluto itu bukan planet. Itu ada fungsinya ya. Terus kalau kita bicara lagi tentang Galileo Galilei, masalah dia bicara tentang bumi itu bulat, sampai teorinya yang masalah teleskop, yang sampai sekarang itu masih kita pakai. Kalau kita bicara tentang Nikola Tesla, ya masalah teorinya yang kuantum itu, yang katanya lu nih ya, mobil listrik dipakai sama orang sekarang banyak, dan Tesla nggak bisa nikmatin itu, ya. Walau Tesla nggak bisa nikmatin itu tuh kan teorinya ada fungsinya gitu loh. Teori-teori mereka tuh ada fungsi di masa depan, dan bukan teori yang menangin ego, bukan. Ini kalau misalnya gue tanya teorinya lu, bilang ijazahnya orang palsu, bahkan lu sendiri aja gak pernah ngelihat ijazahnya itu fungsinya buat masa depan apaan? Kalaupun lu bisa validasi itu asli atau palsu, apaan fungsinya buat masa depan? Di masa depan, nih gue tanya nih, apakah ijazahnya seorang Joko Widodo itu akan menemukan suatu hal baru gitu? Dengan taunya ijazahnya Joko Widodo itu asli atau palsu, itu akan menemukan ilmu baru atau temuan-temuan baru gitu? Tolong dong, Kang Panci. Ini kan kita bicara tentang orang yang memperjuangkan keyakinannya akan sebuah ilmu pengetahuan, dan orang yang memperjuangkan sesuatu tapi bukan buat ilmu pengetahuan, lebih kepada ego yang jatuhin orang karena sakit hati. Itu bedanya. Dan please, tolong jangan pernah sandingin diri lo, ini gak pantas, Kang Panci. Waduh, Roy. Ketinggian. Ya. Halusinasimu kejauhan dan ketinggian. Fix sudah. Mengalami gangguan psikologi lo ini. Kok bisa ya kan? Dirimu menyamakan diri seperti Nicolaus Copernicus, Nikola Tesla, Galileo Galilei. Kau ini setara dengan Bambang Tri, setara dengan Wedus Nur itu, ya kan? Kok bisa kau menyamakan dirimu dengan seorang ilmuwan? Kamu aja gelarmu ahli telematika tapi abal-abal. Roy, udah Roy, ya nanti pulang dari sini ya kan, langsung aja Roy ke psikiater ya, jangan ke psikolog ya, ke psikiater ya, minum obat sebanyak-banyaknya biar cepat sembuh ya. Ya teman-teman, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama ya kan, banyak video dan nggak perlu saya komentari lebih panjang lagi ya, karena sudah cukup panjang. Nah, menurut teman-teman bagaimana ya kan? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.